So guys, kembali lagi di channel gua Adit Zhao. Jadi, di video kali ini seperti biasa seperti biasa kita akan baca buku lagi, Seni Menguasai Lawan Bicara, guys. Gak bosan-bosannya gua akan bacakan buku ini sampai tamat gitu ya, guys ya. Dan buat yang nanya nih muka gua kenapa muka gua gak kemarin itu gua di laser udah 2 hari yang lalu, mungkin gua bakal bikin videonya. Udah gue rekam sih video-videonya buat nanti gue upload di channel ini. Mungkin gimana rasanya, terus perkembangannya buat apa, kenapa di laser kayak gitu, gue bakal jelasin di video nanti yang gue bahas tentang muka gue di laser di tempat kerja gue gitu. Oke. Nah sekarang lah gue bakal baca buku ini lagi, guys, dengan materi siasat untuk memengaruhi lawan bicara, guys. Ada berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk memengaruhi lawan bicara. Dengan mengetahui caranya, Anda dapat meningkatkan ketergantungan lawan bicara kepada Anda atau mengurangi ketergantungan Anda kepadanya. Biasanya lawan bicara akan lebih dapat menerima dan patuh kepada Anda. Biasanya lawan bicara akan lebih dapat menerima dan patuh kepada orang yang mereka kagumi atau orang yang pengetahuannya dihargai, bukan pada orang yang mengandalkan posisinya untuk dapat memengaruhi. Itulah sebabnya Anda harus cerdas dalam menghadapinya. Yang pertama, ragam gaya. Keberhasilan Anda dalam memengaruhi lawan bicara tergantung pada kemampuan Anda melakukan prosesnya. Di bawah ini penjelasan mengenai berbagai gaya dan trik sukses memengaruhi lawan bicara. Oke, yang pertama, gaya analisis atau menguraikan. Inilah gaya yang mengandalkan fakta dan logika untuk menguraikan masalah. Anda harus mengutarakan pernyataan dengan dukungan bukti dan argumen yang masuk akal. Pendekatan Anda harus analitis. Meskipun sangat efektif, gaya ini mempunyai keterbatasan. Tidak mudah mengubah emosi lawan bicara Anda hanya dengan logika dan penalaran. Betapapun hebatnya pernyataan Anda, namun gaya ini paling tepat digunakan ketika Anda yakin bahwa Anda dapat memengaruhi lawan bicara. Anda diakui sebagai orang yang mempunyai otoritas atau sumber informasi satu-satunya dan lawan bicara Anda menyetujuinya. Yang kedua, gaya pragmatis atau memaksa. Gaya ini menempatkan Anda sebagai orang yang memiliki otoritas yang jelas, sedangkan lawan bicara Anda berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, Anda bebas meminta apa saja kepadanya. Anda dapat berharap selalu memperoleh yang Anda inginkan karena posisinya dikuasai oleh otoritas di atasnya, dan kadang-kadang oleh rasa takut terhadap Anda. Yang penting bagi Anda adalah hasil. Anda suka melihat gagasan Anda sendiri dilaksanakan, dan itu untuk Anda menggunakan hukuman serta ganjaran semau Anda sendiri kepada lawan bicara. Selanjutnya, Anda senang ketika lawan bicara mengikuti perintah Anda. Anda selalu ingin meyakinkan apakah harapan Anda sudah dipenuhi. Kemudian Anda akan memberi hadiah atau hukuman secara material maupun psikologis. Kelemahan utama dari gaya ini adalah memengaruhi sama manjurnya dengan memberi penghargaan dan hukuman. Anda melemah apabila tidak ada lagi hukuman dan hadiah. Gaya yang lain jauh lebih tepat digunakan apabila Anda menginginkan komitmen atau perubahan perilaku jangka panjang dari lawan bicara. Yang ketiga, gaya persevisionis atau mematikan ide. Seperti penebang pohon, gaya ini cenderung memotong bahkan mematikan gagasan lawan bicara. Anda lebih suka menggunakan cara yang telah Anda coba, mendapatkan kekuatan dan pengaruh dengan berpegang teguh pada status quo. Gaya ini bermanfaat terutama sebagai jawaban atas ide-ide liar dan gagasan yang tidak jelas. Namun gaya ini dapat mematikan kreativitas dan membelokkan gagasan yang pada awalnya sangat menjanjikan. Anda termasuk kelompok pencemooh dengan ide-ide radikal Anda. Gaya ini dapat diterapkan untuk usul-usul yang berlawanan dengan Anda atau
Anda nilai tidak realistis. Artinya gaya ini bersifat reaktif. Gue sering banget pakai gaya ini anjir untuk memotong, atau gue gak setuju sama cewek gue. Oke, selanjutnya gaya katalisator berbuat baik. Apabila Anda menggunakan gaya ini, berarti Anda menaruh kepercayaan, memperhatikan loyalitas, dan dukungan gagasan, perasaan, maupun rencana lawan bicara. Hubungan Anda akan didasarkan pada saling percaya dan pemahaman bahwa Anda hidup selaras dengannya. Anda menaruh perhatian dan mendorong lawan bicara untuk menyumbangkan gagasan. Anda lebih memusatkan perhatian pada idenya daripada gagasan Anda sendiri. Pendekatan ini dilakukan dengan menariknya untuk bicara secara halus ke dalam pengaruh Anda daripada mendorongnya untuk melakukan perintah Anda. Selain dapat mengurangi pengawasan langsung Anda terhadap lawan bicara, pendekatan ini berarti bagi komitmen yang besar untuk mencapai tujuan Anda. Namun gaya ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen serius. Tentu saja, kadang-kadang gaya ini tidak memadai. Bila diperlukan keputusan yang cepat dan tegas, gaya ini justru merugikan Anda. Iya, jatuhnya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah yang kelima, gaya strategis atau menjual. Dalam hal ini Anda mendekati dan mengaruhi lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan penjajakan. Dengan mengajukan pertanyaan penjajakan, memperhatikan nada dan gayanya, memiliki prospek untuk mengukur kemungkinan penolakan, lalu cari konsesi apapun untuk mendapatkan persetujuan. Dalam seluruh interaksi, Anda mencari isyarat verbal maupun nonverbal untuk mengukur perkembangannya. Anda juga pandai mengatasi penolakan dan mampu menggunakan keterampilan untuk memengaruhi atau menerima, lalu mengatasi keberatannya sehingga ia menyetujui Anda. Gaya ini tidak efektif jika Anda tidak interaksi personal dan langsung. Selanjutnya, gaya idealis atau mengubah. Lupakan gaya ini kalau Anda termasuk orang yang mudah berkonflik dengan lawan bicara. Dalam kesempatan tertentu, gaya ini sangat ampuh di Amerika Serikat. Misalnya, Martin Luther King Jr. memperlihatkannya dengan pidatonya yang berapi-api. Ia membakar keinginan banyak orang dan memacunya untuk bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pengikutnya, ia berbicara untuk kita semua. Ia mengatakan isi hati kita lebih baik daripada yang kita ungkapkan. Selanjutnya adalah ragam taktik. Sudah lama muncul teori tentang cara memengaruhi lawan bicara, namun yang banyak diterapkan oleh metode-metode influencer, behavior questionnaire, IBQ yang dikembangkan oleh Gary Yoke 1992, Profesor University Al-Albany, Amerika Serikat. Adapun jenis-jenis taktik itu adalah yang pertama, persuasi rasional, rational persuasion. Anda memengaruhi lawan bicara dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti yang nyata agar ia tertarik kepada Anda. Yang kedua, daya tarik interpersonal, interpersonal appeals. Anda memengaruhi lawan bicara dengan menggunakan Anda memengaruhi lawan bicara dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairahnya. Misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Selanjutnya adalah konsultasi, consultation. Anda memengaruhi lawan bicara dengan mengajak dan melibatkannya untuk berpartisipasi dan pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis. Anda memengaruhi lawan bicara dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian atau sikap persahabatan dalam memohon sesuatu. Anjay, ada maunya gitu ya. Selanjutnya, daya tarik pribadi. Anda memengaruhi lawan bicara atau meminta untuk melakukan sesuatu karena ia adalah teman atau orang yang loyal. 6. Pertukaran atau Anda memengaruhi lawan bicara dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu kepadanya sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Sering gue kayak gini aja. Yang 7. Koalisi.
Anda meminta bantuan dan dukungan dari lawan bicara untuk membujuknya atau sebagai alasan agar ia setuju dengan Anda. Kita berkoalisi gitu guys. Yang kedelapan, tekanan. Anda mengaruhi lawan bicara dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. 9. Mengesahkan. Anda memengaruhi lawan bicara dengan mengajukan jabatan kekuasaan atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan Anda sesuai dan kebijakan atau aturan organisasi. Anda bisa menggunakan beberapa taktik sekaligus. Misalnya Anda menggunakan integration, dikomunikasikan rasional, persuasion dan action atau personal appeal. Anda lebih efektif jika memengaruhi lawan bicara dengan taktik-taktik yang lebih lembut atau lebih halus. Solver taktik yang mendasarkan daripada kekuatan diri pada kekuatan personal seperti personal appeals, inspirational appeals, rational persuasion, dan consultation. Keberhasilan Anda dalam memengaruhi lawan bicara tergantung pada kemampuan Anda melakukan prosesnya. Jadi seperti itulah materi kali ini guys. Walaupun susah dicerna menurut gua materinya karena tidak ada kata-kata buat prakteknya, tapi itulah isi dari buku ini. Harus sudah baca berulang-ulang supaya kita tahu dan kita ingat gitu loh. Sedangkan gue aja kayak baca buku satu kali kayaknya kurang memahami gitu apa yang harus gue lakukan dan gue katakan, dan gue harus menerapkannya ini di mana dan kapan saja, itu mesti gue belum baca gue pakai gitu loh. Tapi ya sudah, kita coba baca buku ini aja. See you to the next video guys. Jani.